Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان اللهم صل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semuanya, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Masyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Az-Zumar ayat ke-30. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, "Ya Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu." Wahai Muhammad, hiduplah selama yang engkau kehendaki, sungguh engkau akan mati, dan cintailah orang yang engkau kehendaki, sungguh engkau akan berpisah dengannya. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk hidup selamanya di dunia yang sementara ini. Tidak pula sekedar agar kita makan, minum, tenggelam dalam gemerlap dan kesenangan duniawi semata, melainkan untuk memerintah kita agar beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk kuperintahkan mereka agar beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan Jumat yang berbahagia ini, ada yang sedang melakukan perjalanan untuk datang ke sebuah tujuan. Ada yang melakukan perjalanan karena sebuah hajat yang lainnya, tetapi berhenti di sini untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Jika kalian diseru untuk sholat, melaksanakan ibadah sholat Jumat, fas'au, maka segeralah. Untuk apa? Ila zikrillah, untuk mengingat Allah, untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Maksudnya apa? Maksudnya tinggalkanlah pekerjaan-pekerjaan duniawi untuk sebentar saja untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat kepadanya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal demikian adalah lebih baik jika kalian mengetahui. Kemudian seorang yang selalu berintrospeksi dan beramal dalam kehidupan setelah kematian, dialah orang yang cerdas. Sedangkan orang yang lemah dan bodoh adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsunya,
sehingga melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, melewati batas-batasannya dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, lalu ia berharap agar Allah mengangkat derajatnya dan memuliakannya. Masyarul muslimin rahimakumullah, janganlah kita tertipu oleh banyaknya harta dan keluarga. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yatba'ul mayyita salasatun, fayarji'u isnani wa yabqa ma'hu wahidun, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Orang yang meninggal diikuti oleh 3 perkara. 2 akan kembali dan 1 lainnya akan tetap bersamanya. Ia diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka keluarga dan harta akan kembali ke rumahnya, sedangkan amal perbuatan tetap bersamanya. Ketika kita meninggal, keluarga, sanak saudara menangisi kita, mengantar kita sampai liang lahat. Rumah kita, kendaraan kita yang kita punya juga mengikuti kita ke liang lahat. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Mungkin 1-2 minggu, 1 bulan, 2 bulan keluarga kita akan bersedih. Namun setelah itu apa? Setelah itu keluarga kita akan biasa kembali, bahkan mencari kehidupan masing-masing kembali. Namun kita yang meninggal, apa yang kita bawa? Amaluh, yaitu amal perbuatan kita. Karenanya hendaklah kita arahkan fokus dan pusat perhatian kita kepada amal kita. Sebab jika amal kita baik, maka hidup akan mendapatkan balasan baik di atasnya. Dan jika perbuatan kita buruk, maka kita telah mendapatkan diri kita pada murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah disunahkan mempercepat dan menyegerakan proses pemakaman orang yang meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah, fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha, wa iyyaku siwa zalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Bercepat-cepatlah membawa jenazah. Jika jenazah itu adalah orang yang solih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika tidak, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Jika seseorang meninggal dunia dan dipukul di atas keranda dan dipikul di atas kerandanya untuk dikuburkan, maka rohnya itu berada di atas kerandanya. Roh seorang mukmin yang bertakwa karena begitu berbahagia dan merindukan nikmat kubur yang telah diketahui dan diimaninya ketika di dunia pun berkata, "Segerakanlah aku, bawakanlah aku segera." Sedangkan roh orang kafir akan berkata, "Tundahlah aku, ulurlah waktu untukku." Begitu jamaah muslimin rahimakumullah. Di antara hal yang lain yang bermanfaat bagi seorang mukmin menjelang kematiannya adalah talqin, menuntunnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talqinkanlah orang yang hendak meninggal di antara kalian, ucapkan ucapan la ilaha illallah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah indal mauti dakhalal jannati yauman minad dahri wa in asaba qabla zalik ma asabahu." Rawahu Ibnu Hibban. Talqinkanlah, laqinu, tuntunkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya menjelang kematian adalah la ilaha illallah, maka ia pasti akan masuk surga suatu hari nanti, meski sebelumnya terkena siksa yang mengenainya. Rawahu Ibnu Hibban. Jadi berdasarkan hadis tersebut, jika
ada saudara kita atau orang lain yang terlihat sakaratul maut atau detik-detik menjelang kematiannya, apa yang harus kita lakukan? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Marilah kita sadar akan kelalaian kita, karena sesungguhnya kita semuanya akan mati. Sekarang kita mentalkin orang yang meninggal, mungkin suatu saat kitalah yang akan ditalkilkan. Hari ini kita yang memikul keranda mayit. Hari ini kita yang menemani saudara kita di rumah sakit yang kemudian meninggal dunia. Bisa jadi besok jenazah kita lah yang digilir dan dipikul. Saat ini kita mengubur orang mati, suatu saat nanti kita pasti akan yang dikubur. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, marilah kita dengan bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan amal kita untuk bekal kita di alam kubur. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan. Semoga bermanfaat dan membawa manfaat bagi jamaah sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azim yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah.
Silakan diluruskan dan dirapatkan. Istawu sufakum baina taswiyat as-sufu min tamamis salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. قل من ينجيكم من ظلمات
البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.